Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma. Berniat kita berada di masjid untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal yang etika, dan janji Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang berada di masjid untuk mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, dan disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita pada ahad yang keempat dalam kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa, meneruskan ayat yang di bulan lalu kita membacakan dari ayat yang tentang terkait masalah ayat yang asbabun nuzulnya ketika itu seorang yang maling, tetapi dia merekayasa kasus seakan-akan bukan dia yang maling tapi orang lain. Dan ayat itu berawal kita bahas dari ayat 105 hingga, kemarin belum tuntas beberapa ayat lagi, bahwa di ayat 108 dan ayat 109 Allah mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad tentunya bahwa kasus ini sangat bahaya dalam hal penegakan hukum. Artinya kalau bagi Nabi Muhammad SAW kan Allah sudah melindungi Nabi Muhammad dari kesalahan, namanya maksum. Nah, makanya artinya ayat ini turun selain karena menginformasikan bahwa pelaku kejahatan yang sebenarnya bukan yang dituduhkan tadi. Karena kasusnya di asbabun nuzul itu seorang maling, lalu karena takut ketahuan dia maling, lalu bukti-bukti termasuk barang yang dimalingnya ditaruhnya di rumah orang, dan orang yang punya rumah ini menjadi tersangkalah di rumah. Lalu padahal orang yang maling ini baru mu'alaf ini, sementara orang barang yang ditaruh barang hasil malingan itu orang Yahudi. Jadi gampang banget opini publiknya terbentuk, dasar Yahudi. Padahal pelakunya bukan Yahudi itu, tapi warga Yahudi yang sudah mengaku dia masuk Islam. Jadi itulah kadang ujian bagi berkelompok gitu ya. Ujian Nabi Muhammad dihadapkan di situ. Mungkin kalau seandainya bukan Nabi Muhammad gitu ya, akan terbawa subjektivitas. Kalau pengikut aku nggak mungkin maling gitu. Memang dasar orang Yahudi yang cepat sekali, manusia sering sekali terjebak dalam subjektivitas dia. Makanya kasus-kasus semacam ini diangkat dalam Al-Quran, pelajaran buat ya kita secara individu mengambil keputusan juga. Itulah kalau jadi hakim lebih hebat lagi. Makanya kode etik hakim itu antara lain bahwa yang menjadi hakim untuk satu kasus dia harus terbebas dari hubungan keluarga dengan terdakwa atau siapa saja yang terlibat di situ, harus disterilkan dia. Itu bagian dari supaya jangan terbawa subjektivitasnya. Nah, atau keberpihakan bahasanya. Jadi kebawa-bawa karena hubungan keluarga, karena seagama, karena satu suku, karena satu daerah, lain lah, atau karena satu rombongan profesi, macam-macam. Nah ini ayat-ayatnya diingatkan di ayat 108. Kalau menyembunyikan kasus itu gampang, karena ayat menyindir begini, yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah. Kalian bisa bersembunyi dari orang, tapi mereka tidak bisa bersembunyi
sesungguhnya dari Allah. Itu sindiran itu. Nah, kemudian di ayat 109 juga mengingatkan, kalau toh kalian, ini bukan Nabi Muhammad misalnya, kalau toh kalian yang merekayasa kasus itu bisa menang di dunia, menang ya. Keputusan final, hakim memutuskan, nah, ini berhak, ini tidak berhak. Itu atas dasar rekayasa dan lain-lain. Ya, si pejuang apanya nih, pejuang keadilannya ceritanya kan, bahasanya pejuang keadilan. Kalau memang dia sebenarnya merekayasa kasus, itu disebut kalian bisa berargumen, artinya berdebat dalam hal mempertahankan kasus ini. Jadaltum anhum fil hayatid dunya, kalian bisa saja kalian menang, memenangkan perkara ini di dunia. Tetapi ingat, faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, nanti di pengadilan terakhir, pengadilan setelah mati, siapa yang bisa membela mereka? Siapa yang bisa? Jadi orang yang merasa menang dalam kasus dan dia tahu dia itu sebenarnya tidak berhak. Ini kata Rasul dalam hadis ya. Kalian yang berperkara di hadapan saya, kalian membawa perkara, masing-masing kalian yang bersengketa ini mengajukan argumennya. Bisa saja di antara salah seorang di antara kalian sebenarnya dia tidak berhak, tapi jago dia berargumen. Lalu saya putuskan dia berhak, padahal dia tidak berhak. Maka sesungguhnya itu adalah beban baginya di akhirat. Artinya apa? Jangan senang dulu gitu. Bukan berarti karena Nabi Muhammad hakimnya pasti bagus dong, enggak. Nabi Muhammad hanya mengatakan, aku hanya memvonis perkara menurut data yang kalian ucapkan, fakta dan data. Jadi hakim pun misalnya kalau dia secara profesional, bahasa kita berintegritas, dia atas data yang disodorkan di depan dia, dan orang yang menyodorkan data ini baik dari pihak polisi sebagai jaksa yang menyusun perkara berkas tadi dari sejak BAP direkayasa misalnya, dan pihak yang tersangka nggak punya kekuatan untuk membalikkan kalau memang di situ misalnya rekayasa, tapi dia nggak punya bukti, nggak punya data, nggak punya saksi pula. Saya sebagai hakim, saya kan nggak tahu nih yang mana yang benar. Tapi di antara mereka pasti ada yang tahu mana yang benar, gitu kan? Termasuk di sini jaksa misalnya. Jaksa mereka bisa merekayasa kasus, polisi bisa merekayasa kasus. Mereka tahu mereka itu salah, tapi karena pandainya mereka menyusun perkara ini, disodorkan di pengadilan, dan lemah pula pihak yang terdakwanya, lalu saya vonislah si terdakwa ini bersalah atas dasar data ini. Salah nggak saya sebagai hakim? Saya nggak salah. Saya hakim. Salahnya kalau ada ternyata orang bawa duit ke rumah saya hampir 1 triliun, itu baru salah. Ternyata ada kasus berubah gara-gara itu. Nah itu baru salah saya. Nah itu jangan tuh. Ada lagi hot-hotnya sekarang tuh dengar. Iya kan? Dari mana pula itu gitu ya? Aku hakim gitu kan. Masalahnya harus cash yang macam itu. Kalau lewat transfer ketahuan. Nah itu berarti jangan-jangan ada yang seharusnya tidak berhak menjadi berhak. Harganya jadi ya harganya itu banyak kasus berarti sampai setumpuk begitu. Iya, auzubillah min dzalik. Kasus perkara itu kayak gitu. Makanya ayat ini cocok nih dipampangkan dengan tulisan kaligrafi dan ada artinya di kantor-kantor jaksa, polisi, sama termasuk pengacara. Karena pengacara ini kadang bermain. Sebenarnya profesinya kan bagus awalnya kan, tapi berpeluang juga dia sebagai ya tahulah dia maunya ini, mau dia tahu. Dia penghubung aja gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kayak udah disindir ayatnya nih. Itu dosa. Syukur seharusnya orang ini segera bertaubat ya. Ya, bertaubatlah segera. Jangan keenakan, jangan terus keenakan dengan aku nggak tangkap. Ya, apalagi yang ada bapak-bapak dengar pidato. Pokoknya kita harus
perjuangkan sampai berhasil. Gak apa-apa menyalahi aturan kalau asam penting tidak ketahuan. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan rusak juga kita itu ya. Aduh kacau nih. Yang terlalu terang benderang betul narasi-narasi kesalahan di sekarang ya. Nah, bisa begitu khawatirnya gitu orang nih ya kebanyakan melakukan kesalahan, tapi dia nggak tahu kalau dia salah atau dia nggak nyadar dia salah. Gara-gara dia nggak nyadar dia salah, nggak berubah sampai mati nggak tahu buat. Nah, ngeri itu. Itu yang ngeri. Tapi kalau masih menyesal dia, berubah dia, tinggalkannya, diasingkannya yang haram-haram yang sudah terjadi, ya itu boleh taubat dia. Kalau enggak, nih ayat berikutnya ini mengingatkan supaya bertaubat nih. Sudah diceritakan dua ayat tadi tentang cerita dosa. Tadi itu bahayanya besar sekali karena dosa itu bisa merugikan dirinya, merugikan orang lain. Maka ada dua jenis dosa di sini. Maya amal suan au yazlim nafsa. Siapa yang melakukan dosa atau zalim terhadap dirinya. Nah, itu orang yang mereka yang kasus tadi sudah zalim terhadap dirinya, zalim terhadap orang, merugikan dirinya, merugikan orang lain. Ada juga dosa itu merugikan dirinya sendiri. Ya. Tapi dua-duanya dosa. Intinya dianjurkan istighfar, taubat. Itu ayat 110. Ayat 111 juga. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang melakukan, walaupun mungkin orang mungkin nggak merasa dirugikan. Contoh uang sogo itu kan. Ada seorang mantan hakim konstitusi berkata, saya tuh bisa saja bermain sebenarnya. Sebenarnya kasus ini memang dia berhak. Memang dia berhak. Tapi ya mungkin si orang yang berperkara itu masih ragu gitu, pengen dimenangkan, silakan dia berhak gitu. Terus ya aku vonis lah. Aku bukan memvonis itu gara-gara dia mau ngasih duit gitu. Habis setelah vonis datang duit gitu kan. Sebenarnya dia berhak sebenarnya. Dia nah itu kadang aku bisa itu benar kata artinya, tapi dia mengatakan begini, ada kok peluang-peluangnya itu, tapi itu secara politik tetap tidak dibenarkan. Aku memvonis itu bukan karena duitnya, tapi datang juga duit itu gitu. Itu gimana itu hukumnya katanya? Ya melanggar, enggak ada yang dirugikan. Yang ngasih ini orang triliuner, ya kan nggak seberapa bagi dia segitu. Tapi bagus itu teori, secara moralnya di mana? Kalau diuji ada kerugian negara? Nggak ada. Kan banyak sekarang kasus itu kan pemberantasan korupsi, ada kerugian negara nggak ada. Makanya banyak lolos kolusi itu. Nah, tapi itu rugi, dosa nggak dosa di mana? Di sini ada nilai akhlak yang buruk, yaitu apa? Merusak integrasi orang. Ya, merusak integrasi itu, merusak akhlak. Duit itu dijadikan sebagai perusak mental orang. Itu dosanya di situ akibatnya. Rusak orangnya. Jadi semua oportunis jadinya, ada duitnya, oke, nggak ada duitnya, oke. Itu jadinya mental orang terbiasa jadinya. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Waman yang khati'atan atau isman summa yarbi. Apalagi kalau sempat dia yang bersalah tapi direkayasa kasus itu dosa. Jadi 3 ayat ini semua dosa. Kau salah merugikan kau, merugikan orang lain. Kau salah tidak merugikan orang tapi merugikan kau diri sendiri. Kau salah tapi kau tuduh orang lain. 3 macam ini semua dosa. Semua harus taubat. Dan Allah memuji Nabi Muhammad di ayat 113, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Kalau bukan karena ada fadilah Allah bagimu wahai Muhammad. Mana fadilah Allah dalam kasus ini? Allah ungkap siapa pelaku yang sebenarnya. Kalau seandainya Nabi memvonis bapak Yahudi itu yang bersalah, lalu Nabi wafat karena umurnya, lalu setelah itu berkembang novum ada bukti baru, ternyata vonis Muhammad berarti dulu salah. Celaka Nabi Muhammad. Celaka. Nabi orang Islam itu pernah memvonis sesuatu yang salah. Itu Allah membongkar itu ketika Nabi fadilah. Kalau hakim-hakim sekarang nggak mungkin pula selevel itu. Bisa saja hakim itu memvonis bersalah, tapi belakangan ada PK, peninjauan kembali, lalu terdapat
ada data baru, ya sudah, nggak salah hakim itu. Nah itu, nah ayat itu ayat 113. Jadi anugerah Allah kepada Nabi Muhammad di mana Allah membocorkan kepada Nabi Muhammad hakikat kasus yang sebenarnya karena dia Nabi. Tapi kalau hakim yang sekarang ada jaminan dapat ilham dari Tuhan? Enggak. Tapi jadi hakim bagaimana? Kalau salah dia nggak dosa. Ingat, hakim itu kalau dia memvonis perkara atas ijtihadnya betul menurut ilmu Allah dapat pahala 2. Kalau dia memvonis suatu perkara atas ijtihadnya, atas data-data yang ada, dia vonis berhak misalnya, tapi di Allah tidak berhak, berarti kan salah tuh. Tapi nggak ada terpengaruh apapun keberpihakan, murni karena fakta semata, dia dapat pahala 1, nggak ada dosanya, enak jadi hakim. Coba kemarin mereka mengeluh gajinya kecil. Tapi alhamdulillah sudah dinaikkan katanya. Tapi ya itulah intinya, hakim itu kapan dia disebut hakim yang adil? Bukan karena cocok bukan hak adil tak adil itu sesuai perasaan publik, enggak itu permasalahannya. Artinya kalau hakim kita, pengadil kita di dunia ini mesti ada keputusan yang tidak didasari pengaruh subjektivitas ini dia, keberpihakan dia, itu yang dihindari. Jangan bahwa ternyata dia ini orang baik, ya kalau faktanya salah ya salah. Jadi jangan menilai pengadilan itu menurut persepsi publik. Karena persepsi publik itu kan, itu kasus-kasus itu kan suka kadang kan digoreng di ruang publik sampai seorang itu seakan-akan bersalah, padahal ketemu hakim yang teliti, dia lihat nggak ada, ini nggak salah, lalu dihujat orang hakim. Bisa jadi terjadi kadang begitu. Karena di abad modern ini ya sama aja, mau di zaman dulu juga begitu. Pembentukan opini persepsi publik itu juga bekerja zaman dulu juga begitu. Cuma hati-hatilah hakim ini jangan sampai ke bawah arus yang tadi, persepsi publik itu bukan bagian dari pengadilan. Baik, baru kita lanjutkan ke ayat 114. Ini sindiran kepada la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka. Apa najwa? Najwa itu dalam bahasa Arab artinya berbisik. Dari kata najwa ini ada kata munajat. Munajat itu artinya berbisik. Jadi munajat kepada Allah artinya berbisiklah dia kepada Allah. Ngomong diam-diam. Ya, ngomong diam-diam. Itu munajat, najwa. La khaira fi katsirin min najwahum. Tapi ngomong ini maksudnya gini. Pasti ngomongin orang maksudnya. Kalau cuma ngomong berdua bisik-bisik, cuma urusan mereka berdua, tuh enggak. Ini ceritanya ada orang yang diomongin. Mirip-mirip gibah gitu, ya kan? Najwa tapi bisik, tapi orang juga nggak tahu. Nah, tapi tujuannya hajat orang ngomong ini pasti ada sesuatu terkait orang lain. Maka di sini disebut konsep apa? Pada dasarnya la khaira. Jadi gaya apa ini? Keenakan ngobrol kayak gini pasti ada topiknya orang lain. Itulah khair. Fi katsir, nggak ada baiknya pada kebanyakan omongan yang macam itu. Nggak ada. Tapi ada illa, kecuali. Nah, ada perlindungan lagi. Bolehnya kita ngomongin sesuatu tentang orang, boleh. Ada seseorang yang kita obrolin misalnya, boleh. Yang kita tuju kecualinya. Tapi kalau secara umum topik obrolan itu terkait orang lain sering sekali ya mungkin isinya ghibah, mungkin isinya tentang hasud, mungkin macam-macam lah. Nah, tapi ini dikecualikan nih. Kecuali man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Kecuali orang yang menyuruh bersedekah. Maksudnya menyuruh bersedekah itu ada kawan kita susah dia. Kalau kita cerita nanti
takutnya tersinggung, tapi kasihan kan kewajiban kita itu kan terkait orang susah itu kan jangan tunggu dia meminta, ya kan? Itu adab. Sementara orang yang berkebutuhan dianjurkan tidak meminta. Coba gimana pula itu solusinya? Orang yang miskin misalnya dianjurkan dia tidak meminta. Sementara kita ini pun jangan juga menunggu dia meminta. Maka gimana? Harus diceritain lah. Harus adalah kadang ngobrol tentang orang. Nah ini najwa juga, najwa tapi salah nggak? Nggak dikecualikan. Kenapa? Karena untuk kebaikan. Illa man amara bisadaqah. Kau tolong. Ada kesulitan itu. Menceritakan orang, iya menceritakan orang. Aib, kekurangan dia lah. Tapi salah nggak? Nggak. Ini dikecualikan. Ma'ruf apa saja, ya, baik masalah harta, baik masalah mungkin keluarga, ya, atau masalah pertemanan, ya. Atau ma'ruf, ya segala perbuatan yang ma'ruf itu yang baik, yang pantas dan baik. Atau yang ketiga islah bainan nas, mendamaikan orang yang sedang musuh. Kadang kita harus ceritalah dia. Nah, kadang datang kita ada kawan dua orang saling salah paham, agak saling menjauh gitu kan. Kalau mungkin tak terjadi kesalahpahaman atau mungkin yang satu ini agak terlanjur ngomong dan lain-lain, kurang ngerem dia kali. Kalau ini bawa jadi baper, bawa jadi nggak kompak lagi misalnya. Saya sebagai pendengar bisa mengamalkan ayat ini. Tak apa-apa aku ceritain tentang maksudnya itu kayak gitu sebenarnya. Bisa aku ngarang situ. Enggak ada dia cerita kau di belakang enggak ada. Bisa lagi tambahin. Najwa saya itu najwa. Saya najwa ke situ, saya najwa ke situ. Bisikin tentang si A ke si B, pada saat saya si B bisikin tentang si B, si A tentang si A, saya menceritakan tentang si B, tapi maksudnya supaya ini jangan salah persepsi tentang ini, supaya mereka baikan lagi. Itu maksudnya. Itu dosa enggak? Ayat ini mengatakan masuk dalam pengecualian. Kecuali tiga tadi, amar bisadaqah, au ma'rufin, au islahin bainan nas. Ya, tentu apapun yang dilakukan di sini di ayat itu disebutkan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Kalau melakukan itu karena mencari perhatian Allah, jadi ibtigha'a mardatillah di sini mencari ridha Allah. Artinya ya enggak ada maksud, enggak ada motif apapun. Ya enggak, kalau dalam tadi konteks orang bersedekah dia kasihan aja lihatnya nanti orang dikira orang dia aman-aman saja, padahal sebenarnya dia sudah susah. Nggak ada maksud karena ingin dapat kepentingan apapun, nggak ada, karena rasa kasihan saja. Rasa kasihan saja itu memang niat Pak Ustaz. Rasa kasihan kita itu, kalau kita rasa kasihan kepada orang, ingat kenapa kau kasihan? Nah, itu harus ada jawabannya supaya jadi niat. Kenapa kau kasihan sama dia sampai kau bantu dia, sampai kau harus ngomong sama orang supaya orang itu membantu dia? Apa maksudmu? Aku kasihan sama dia. Ya kalau kenapa? Apa harapanmu di balik kasihan itu? Aku kasihan sama dia dan aku pengen suatu waktu di akhirat aku dikasihani oleh Allah juga. Nah, itu maksud niat itu. Jadi maksudnya ada maksud dia di situ. Tapi maksudnya nggak salah. Aku kasihan betul. Kasihan itu bagus. Tapi kenapa kau kasihan? Ya aku pengen nanti dikasihani juga. Nah ini maksud harapan tuh. Nah, niat itu model. Maksudlah dia mencari ridho Allah di situ, iyalah. Dia mengasihani orang, tapi apa maksudnya kau ngasihani dia? Mau dapat perhatian dari dia? Enggak lah, enggak pun diperhatikannya, enggak sakit hati aku. Terus kenapa? Aku pengen nanti kalau mati dikasihani oleh Allah juga. Itu aja udah. Ibtigha' mardatillah itu sudah. Jadi ada harapan setelah mati itu yang disebut dengan bahwa apapun yang kita lakukan bukan karena dunia, tapi karena ada pikiran kita setelah mati. Nah, itu kalau orang melakukan tadi kegiatan tadi ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi
ajran 'azima, akan memberikan kepadanya upah atau pahala yang besar. Ini petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ayat berikut ini intinya tadi la khaira itu sudah terjawab ya. Prinsipnya ngomongin orang pada umumnya mayoritas tidak baik. La khaira fi, tidak ada baik, artinya buruk, kecuali kenapa? Ghibah itu jadi ghibah sebenarnya bukan masalah karena ngomonginnya. Maksudnya ghibah itu jadi dosa bukan karena masalah ngomonginnya kan. Kan bisa banyak juga ghibah yang diizinkan, artinya boleh. Jadi masalah ghibah itu jadi dosa di mananya? Di sisi lainnya, di hati orang yang ngomong itunya sebenarnya. Contoh misalnya, kalau ada orang ghibah, ghibah itu dalam menceritakan, karena ghibah itu disebut ghibah karena menceritakan cacat orang, kekurangan orang, aib orang. Nah, motif orang menceritakan aib itulah yang bermasalah sebenarnya. Jadi ghibah itu jadi dosa karena motifnya. Kalau motifnya lah selamat, sehat, itu nggak jadi dosa. Nah, masalahnya kebanyakan yang menarik orang supaya ngomongin itu, satu yang biasa yang supaya dihindari itu, supaya jangan. Aku kalau hanya di pikiranku saja, misalnya di pikiranku saja tentang kejelekan orang itu, di pikiranku saja nggak ada ngomongin, dosa nggak aku? Aku tahu kejelekannya, aku tahu cacat dia, aku tahu kelemahan dia, aku tahu. Yang seandainya aku bocorin, rugi orang itu. Satu, atau nggak rugi orang itu? Ada sisi lain mungkin aku merasa puas kalau aku ceritakan ke orang lain. Nah, jadi menceritakannya itu jadi dosa bukan masalah karena itu, tapi karena motifnya. Apa yang mendorong kau menceritakan itu? Contoh itu tadi, aku nggak puas sama dia, kesal betul aku sama dia, supaya dia juga tahu rasa. Aku kalau menonjok dia nggak bisa, ditonjoknya aku lebih sakit aku. Jadi satu-satunya, udah ada kawan aku, kenal juga kawan sama dia, tahu nggak? Udahlah, tahu nggak? Itu kalimat pembukanya, tahu nggak? Gini. Apa motifnya? Aku pengen kawanku yang kuceritakan ini, dia downgrade kawan itu di hati dia. Itulah kepuasanku. Berarti aku tuh jahat sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, apakah kau tega memakan daging saudaramu? Itu kan bahasanya kejam gitu. Nah itu menjadi dosanya tuh di situ. Atau dia sombong. Sombongnya dari mana? Dia ingin menceritakan itu, ingin mengangkat ini dia, bahwa dia jeleknya di sini, jeleknya di sini. Itu motif itu. Jadi masalah ghibah itu karena motifnya. Makanya tadi di sini yang dikecualikan ini motifnya nggak jelek. Gitu. Apa nih? Menyebabkan orang bersedekah, atau mengarahkan orang berbuat ma'ruf, atau mendamaikan orang. Tapi sama-sama menceritakan orang juga. Iya. Dikecualikan karena berarti apa? Motifnya. Hati-hati di motif. Apalagi hasad, motifnya kan. Jadi motif ghibah itu kalau penjelasan Imam Ghazali antara lain sombong, artinya meninggi di hatinya terkait orang yang diceritakan aibnya. Dua, hasad, dengki, dia nggak ridho dia orang itu dipuji orang, nggak ridho dia orang itu terkenal, nggak ridho dia orang itu unggul. Jadi dia pengen merusak kenikmatan orang itu, terdoronglah dia begitu. Atau ya memang musuhan, memang benci. Nah ini ghibah. Nah, ayat berikutnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang berbeda dengan sang utusan itu, maksudnya ada Nabi Muhammad membawa pelajaran, membawa petunjuk, cara hidup, terus dia milih, aku nggak mau cara Nabi itu, aku nggak mau cara sang utusan itu. Berarti yusaqi, berbeda dia.
Syaqqa itu sampai terbelah awalnya. Buah satu dibelah dua, atau syaqqa, terbelah. Dia beda dengan Rasul. Itu maksudnya. Yang masyaqqiqir Rasul. Dia kontra, bahasanya gitu. Kontra dengan Rasulullah. Berarti lebih jauh dia rasa. Jadi situlah salah satu kenapa ya beriman ke Nabi Muhammad itu kok powernya hebat sekali dalam menyelamatkan. Kenapa? Karena inti dalam keberimanan kita ke Nabi Muhammad itu adalah ketawadukan. Tawaduk katanya mau nurut. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad itu kita persepsikan, apa bedanya dia dengan kita? Dia manusia, kita manusia. Head to head aja. Itu berarti nggak ada ketawadukan, setara kita. Nah, kalau dia aku mengikuti Rasul, dia tawaduk, dia menjadi follower itu, menjadi tawaduk di hadapan orang yang diikuti. Dia nurut apa kata itu, kalau kata Rasul pasti bagus. Tapi kalau dia nggak ada rasa itu, dia bilang siapa Muhammad ini? Anak kemarin sore, ya kan? Ini muncul apa tadi? Memang siapa dia? Inilah kebanyakan manusia nanti di akhirat. Mereka merasa Muhammad ini siapa? Kan yang manusia juga punya pikiran, kita juga punya pikiran. Kenapa harus ikut jalan dia? Kita juga bisa bikin jalan kan? Berarti dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Kalau menjadi pengikut Nabi Muhammad, ya pilihannya sami'na wa ata'na. Nah ini barang siapa yang menyalahi Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk itu, lalu dia mengikuti yang bukan jalan orang beriman. Ini realisasinya juga karena dia memang ogah menjadi follower Nabi Muhammad, ogah mengikuti segala arahan Nabi Muhammad, karena dalam pikiran dia emang siapa dia, apalagi pengikut Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad saja dia merasa keberatan, lalu tentu jalan hidupnya pun akan berbeda dengan jalan kebanyakan pengikut Nabi Muhammad. Nah, dalam ayat hukum narasi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, narasi inilah yang salah satu narasi yang dihubungkan dengan bahwa umat Islam ada satu poin dalam beragamanya selain mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Enggak cukup. Kenapa? Karena ada lagi, kalau hadis itu kan teks, ayat itu kan teks, hadis itu teks. Ada satu lagi yang nggak bisa dilakukan, yaitu ijma. Nah, ijma ini realisasi dari ayat ini, mengikuti jalan kebanyakan kaum muslimin. Maka sikap menyalahi ijma itu jelek dalam pandangan agama. Jadi ibaratnya menyalahi ijma itu, ini mayoritas kaum muslimin mengatakan begini, dia mengasing gitu, aneh gitu, nyeleneh sendiri. Nah, gaya-gaya semacam ini juga di warning. Jangan suka mengasing dari kebanyakan kaum muslimin. Ingat, kita ini satu rombongan muslimin sebagai kaum muslimin loh. Jangan anggap ini kan ada suka tuh ini, kadang ada ilustrasi jalan yang sesat itu ramai, jalan yang lurus itu, jalan yang selamat itu sepi. Lalu dibikinnya ilustrasi yang banyak nih kaum muslimin yang tidak sependapat dengan dia. Ngerti maksudnya? Dia anggapnya itu muslimin juga. Itu Anda mengasing di dalam kaum muslim, nggak boleh kayak gitu. Jangan kau ilustrasikan rombongan yang banyak itu sebagai orang-orang yang sesat, terus giliran kau yang sedikit nih, golongan sedikit di tengah kaum muslimin loh, bayangan dia nih. Anda salah itu. Lain cerita kalau di seluruh penduduk dunia, lainnya kita memang sedikit, umat Islam memang sedikit. Tapi kalau dia ilustrasikan adalah memang kita tuh pasti tidak disukai orang lah. Kenapa? Ya memang sudah kotorannya begitu. Yang baik itu pasti sedikit. Tapi yang dia maksud sedikit, dia golongan dia di tengah kaum muslimin, dia golongan sesat pula. Ya kan? Lalu pembenarlah bagi jemaatnya. Udahlah, memang gitulah derita kita itu. Kita ini orang-orang yang aneh. Kita adalah orang-orang yang aneh dimaksud Nabi itu. Lalu rasionya dibikinnya dia, jamaah dia sama kaum muslimin yang lain. Enggak kayak gitu.
Kaum muslimin ini rombongan yang besar, umat Nabi Muhammad di bawah payung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan mengasing di tengah-tengah itu. Kenapa Syiah itu oleh Ahlussunnah wal Jamaah dikategorikan? Memang Syiah nggak dibilang sebagai orang kafir enggak, tapi disebut sesat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia mengasing dari rombongan kebanyakan kaum muslimin. Mengasingnya di mana? Kita nih kaum muslimin nih, standar pengikut Nabi Muhammad itu sederhana banget. Kau menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dah grup Nabi Muhammad. Kiblat kau ke Ka'bah, ya. Dah selesai tuh. Standarnya ini banget, apa namanya? Simple gitu. Tiba-tiba orang Syiah tuh dipersempitnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, oke, masa sama gitu. Terus tambah satu lagi, harus meyakini Ali adalah waliullah. Menambah keyakinan itu menyebabkan dia mengasing di tengah yang banyak nih. Ngapain kita ikut? Kita standar keislaman itu gampang sekali. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah aman darahnya. Nah, kalau dia meninggal, sholatkan dia dan kuburkan di kubur kaum muslimin. Kiblatnya masih ke Ka'bah. Hari pekannya hari Jumat, sholat Jumat ya. Hajinya masih bulan haji, Ramadan masih berpuasa dia. Itu berarti itu masih umat Nabi. Makanya di situ Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa memvonis Syiah itu kafir gara-gara apa? Gara-gara standar itu semua ada di dia. Cuma masalahnya dia mengasingnya itu. Nah, kebanyakan aliran sesat pasti mengasing konsepnya. Pasti. Ahmadiyah kenapa kita bilang sesat? Kan kita bilang kafir, tapi kenapa kita bilang kafir? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puasanya Ramadan, gajinya ke Ka'bah, ke Makkah. Masalahnya ini kita bilang sesat kenapa? Kau menambah. Nah, kau bilang Mirza itu Imam Mahdi yang harus diyakini. Dan itu udah tiba. Itu yang versi Qadian ya, yang versi Qadian, yang versi satu lagi yang paling banyak menyebar di dunia ini yang versi itu, yang versi bahwa Imam Mahdi sudah tiba. Siapa? Yaitu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu, kata dia. Nah, mengasing dia. Nah, dia melihat kita yang banyak nih. Kita beda gitu katanya. Itu entah apalah bahasanya. Islam yang kurang sempurna lah mungkin bahasanya. Islam yang macam-macam. Pokoknya segala hal yang sifatnya mengasing-mengasing itu udah hati-hati lah. Berarti azan dulu lah ya. Jangan mengasing ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tadi penjelasannya. Tadi barang siapa yang kontra dengan Rasulullah setelah jelas baginya jalan petunjuk, lalu dia mengikuti bukan jalan orang beriman, yang dia menasih tadi, maka akan kami masukkan dia ke neraka. Sebenarnya ada hadis yang senada dengan ini. Nada hadis itu Rasulullah dalam sebuah data hadis disampaikan, la yajma'ullahu hadhil ummah ala dhalalah abadan. Nabi mengatakan itu maknanya jaminan Nabi Muhammad. Umatku ini nggak akan pernah mereka secara ijma, secara bahasa itu pendapat mayoritas untuk satu tema kesesatan. Enggak. Jaminan Nabi, umatku ini asal mereka satu rombongan besar, maka mereka nggak pernah akan kompak untuk satu kesesatan. Nggak pernah. Terus Nabi mengatakan, yadullah alal jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Jamaah itu semua rombongan yang besar. Fattabi'us sawadal a'zam. Ini narasi tegasnya, ikutilah hitam yang besar. Ya, hitam yang besar itu artinya, maksud as-sawadul a'zam seakan-akan kepala kita dilihat dari atas, mana rombongan yang paling banyak, nah itulah ikutlah ke situ. Fa innahum man shazza finnar. Kalau ada dia keluar dari rombongan yang besar itu, mengasing dia sendiri, maka ke neraka lagi. Itulah syaratnya. Makanya kita umat Islam ini salah satu pedoman itu ada istilah jumhur. Artinya bagaimana mayoritas pendapat kaum muslimin, nah ikutilah. Itulah, ikut rombongan yang besar aja gitu. Jangan ikut yang mengasing, apalagi kata kita beda dengan mereka, kita ini lebih original, kita kayak gitu-gitu, pengalih dalil-dalil untuk dia ibarat domba keluar dari rombongan itu lebih rawan diterkam oleh serigala. Serigala mencari yang mengasing lah. Kalau pas di tengah rombongan nggak mau dia, diambilnya yang terasih sendiri dia. Masa nggak penting? Pentingnya beragama ini. Nah, untungnya itu. Jadilah Nabi Muhammad terbukti nggak terbukti. Sampai sekarang kita ini nggak ada yang aneh-aneh beragama nih. Sholat kita tetap 5 waktu. Benar. Haji kita itu tetap ke sana. Hari musim haji nggak kita ubah. Ramadannya walaupun musim panas, mau sepanas apapun, Ramadannya jatuh musim panas, ya Ramadannya Ramadan. Nggak kita kodok di musim dingin. Karena ada nggak umat yang memodif agama? Ada. Nah, anehnya umat sebelum umat Nabi Muhammad itu mereka kompak untuk yang sesat. Apa contohnya? Nasrani, Kristen. Kompak mereka untuk satu kesesatan, yaitu menafsirkan Tuhan menjelma pada Yesus. Kompak semua. Mau ini Kristen Ortodoknya, Kristen Katoliknya, Kristen Protestannya, sama pikiran kompak mereka untuk satu kesesatan. Nah, Nabi Muhammad menjamin umat Islam tak akan kompak untuk kesesatan. Kalau tuh ada yang misalnya ada yang nyeleneh, nah itulah gunanya MUI di Indonesia. Penting MUI itu, penting lah. Kalau nggak ada dia, nah, adanya MUI itu alamiah kan? Karena rasa kesadaran umat Islam Indonesia. Kalau nggak ada itu, siapa yang menyorakin yang aneh-aneh ini? Karena kalau nanti dibiarin, orang ini gampang suka ikut-ikutan kan itu. Nah, ikut aja lah. Nah, MUI itu salah satu fungsinya di situ. Ya, pembuktian bahwa Allah, Nabi Muhammad mengatakan tidak akan kompak umatku ini untuk kesesatan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah umat Islam ini sholatnya ya begitu, jumlah rakaatnya sama semua. Udah? Tapi katanya Syiah beda Ustaz. Enggak, mereka 5 waktu juga. Hanya mereka sering membiasakan jamak zuhur asar sama isya dan maghrib. Lalu bilang orang, enggak, mereka sholatnya 3 waktu. Enggak, mereka 5 waktu juga. Cuma ya kita juga kadang gabungnya. Ya kan? Ada hukumnya kan? Ya udah berarti enggak sama. Enggak beda, itu sama sebenarnya. Hajinya juga paling pernak-perniknya aja beda kan? Pernak-perniknya, baca-baca sholatnya gitu, azannya gitu ya,
Katanya ada narasi-narasi beda dikit. Tapi ya gitulah, umat Islam dijaga oleh Allah sampai umur udah 1400 tahun lebih loh. Umur umat ini, alhamdulillah. Itulah. Jadi itu jangan mengasing dari jalan rombongan orang beriman, dan jangan tafsirkan teks-teks yang semacam itu kau lihat di tengah, kau tafsirkan di tengah kaum muslimin, enggak, kau dengan non muslim, gitunya bedanya. Kalau di tengah muslimin kau bikin lagi grup kecil, nanti dalam grup itu grup lagi lah, itu dulu. Alhamdulillah. Ada mau ditanyakan ya? Ya. Itu jadi lebih terasing lagi kan, udah mengasing dari mayoritas, ada pula lagi mengasing lagi. Lahore yang menganggap Nabi Ahmad bin Mirza kan? Oh, yang Qadian yang Nabi ya, menurut dia. Beda kan dua agama itu, Qadian Lahore. Yang Lahore meyakini yang bilang Ahmad Nabi itu Qadian ya, atau Qadian aku berarti. Iya, dan itu mereka lebih sedikit lagi kan dibanding yang ini. Yang Lahore lebih banyak berkembang di Australia, di Indonesia juga ada. Ya, tapi ya mengasing saja pun seharusnya jangan. Ini udah Lahore sudah mengasing, habis itu bikin grup kecil pula lagi di dalam Lahore pula lagi. Itu ciri-ciri. Makanya salah satunya kan ciri-ciri aliran sesat kan gitu. Jadi situ bedanya aliran sesat dan kafir ya, jangan samain. Dia mereka muslim, tapi ya kita harus didakwah lah ibaratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu terkait dengan fatwa MUI, itu kan tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Padahal itu kan sebenarnya tadinya dianggap bahwa itu jumhur ulama. Itu bagaimana sebenarnya sikap Anda? Oh, salah. Fatwa ulama tidak wajib diikuti itu maksudnya dia bukan hukum positif. Itu maksudnya bukan kalau itu kan irsyad. Fatwa itu irsyad, artinya arahan. Iya, mana lagi pilihannya? Kan? Yang dimaksud tidak wajib, bukan wajib ikuti, tidak mengikat. Maksudnya itu fatwa itu bukan hukum positif. Nggak bisa dijadikan polisi untuk dasar menangkap orang, nggak bisa. Itu maksudnya. Kalau arahannya ya siapa lagi kalau kita nggak mengikuti arahan ulama, ya kan? Jadi mungkin narasinya agak diganti dikit lah. Bukan nggak wajib diikuti. Terus siapa lagi arahan yang mengikuti? Dia tidak sebagai hukum positif di negara gitu. Ya, tapi arahan ulama siapa lagi yang mungkin diikuti kalau bukan ulama? Allah memerintahkan kita untuk tanya ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin narasinya harus diganti, jangan bukan hukum positif. Nah, itu benar, salah. Enggak bisa dijadikan polisi sebagai dasar untuk mentersangkakan orang, enggak bisa. Dan banyak fatwa itu jadi hukum positif loh. Di hukum-hukum ekonomi syariah apalagi. Itu semua fatwa MUI kan jadi hukum positif. Dan banyak sekali negara konsultasi dengan Indonesia ulama terkait masalah untuk menciptakan undang-undang. Banyak sekali. Jadi udah bagus MUI itu ada. Alhamdulillah. Kita sudah dalam tafakkur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.